Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah selalu disebut menjadi penolong bagi setiap umat. Sebab siapapun yang melakukan sedekah akan mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifat membantu yang ada di diri seorang menjadi kemurahan hati dan akhlak mulia bagi orang tersebut. Ada banyak keutamaan dalam bersedekah. Tujuan dari sedekah itu sendiri adalah untuk membantu harta, untuk membuat harta dan muzaki menjadi lebih suci, sekaligus menjadi pententram batin di dalam diri. Bukti keimanan seseorang juga bisa dilihat dari sedekah. Orang yang rutin bersedekah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sedekah juga mampu memendamkan amarah dan menolak hal yang buruk dalam diri. Salah satu penyebab sembuhnya suatu penyakit juga bisa berasal dari sedekah yang dilakukan oleh seseorang manusia. Islam juga menganjurkan setiap umatnya untuk selalu bersedekah atau berbagi dengan sesama. Sama halnya dengan membayar zakat yang menjadi kewajiban umat muslim yang berupa pengeluaran harta. Orang-orang kaya membutuhkan orang miskin untuk melakukan sedekah, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Orang miskin juga membutuhkan orang-orang kaya untuk menerima bantuannya. Itulah maka dari saling membutuhkan antara manusia. Jika sahabat muslim diberi banyak kelebihan rizki atau harta, maka bersedekahlah. Yang terpenting adalah sedekah ini akan selalu memberi keberkahan, tetapi tidak mengurangi harta kekayaan. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, tidaklah harta seseorang berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila hanya dilihat dari nominalnya saja, tentu apa yang menjadi milik kita menjadi berkurang. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lain, sedekah tersebut berubah menjadi berkah dan rizki lainnya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bersedekah tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi tahukah kamu kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan nantinya. Kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, dan yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengirikan apa yang dinafkahinya itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima,
mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264. Bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Yang ketiga, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih-milih kepada siapa kita bersedekah, namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepada orang miskin ada 1 sedekah dan kepada kerabat ada 2 kebaikan, sedekah dan silaturahim. Dan kemudian di antara sekian banyak waktu dalam sehari, subuh merupakan saat yang paling utama untuk bersedekah. Sedekah subuh, begitu orang-orang biasa menyebutnya. Keutamaan sedekah pada waktu subuh tertuang dalam hadis yang artinya, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat, salah satu di antaranya, keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak," sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, yang sedekah subuh itu didoakan malaikat. Dari hadis di atas diketahui bahwa siapapun yang melaksanakan sedekah subuh, maka baginya kemudian rizki. Sebaliknya, malaikat mendoakan kebinasaan dan kebangkrutan pada siapa saja yang tidak mau berinfak dan menyumbangkan sebagian hartanya. Yang kedua, dilipat gandakan hartanya. Berbagai tidak akan membuat kamu miskin. Begitu juga jika kamu rutin melaksanakan sedekah subuh. Membiasakan diri bersedekah justru akan mendatangkan rizki dari arah yang tak disangka-sangka dengan jumlah yang berlipat banyak seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang arti perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya tentang penjelasan bersedekah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.